Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini ada kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan satu tema, jangan bingung dan gelisah. Berita hoaks membanjiri media sosial dan menjadi konsumsi publik setiap hari. Ada yang segera merespon dan meneruskan tanpa menyelidiki dengan cermat kebenarannya. Di sisi lain, ada juga yang mencermati dan berupaya memberikan yang lain. Ada juga yang memberikan penjelasan bahwa itu adalah kabar yang tidak benar dan tidak perlu ditanggapi, apalagi mengakibatkan kegelisahan dan kebingungan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, situasi di masa jemaat Tesalonika tidak sama dengan masa kemajuan teknologi digital saat ini. Namun, kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus telah menimbulkan kebingungan dan kegelisahan. Hal tersebut disebabkan oleh pemberitaan dan pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Paulus mengenai kedatangan Tuhan. Paulus menasehati umat agar tidak lekas bingung dan gelisah. Sebaliknya, mereka harus cermati dan pahami dengan benar soal kedatangan Tuhan Yesus. Pemahaman yang benar membuat mereka bersikap secara tepat. Paulus berharap bahwa jemaat tenang dan tidak bingung. Mereka harus berupaya menemukan penjelasan yang benar tentang kedatangan Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus. Kita diingatkan untuk waspada terhadap rupa-rupa pengajaran dan berita hoaks di sekitar kita. Jangan biarkan persekutuan kita, bahkan hidup kita, hancur karena berita sesat. Berusahalah untuk tenang dan tidak perlu bingung menghadapi berbagai berita sesat yang membanjiri kehidupan ini. Cerdaslah dalam memilah berbagai informasi. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang membiasakan umatnya cerdas menyaring. Hidup yang bertumbuh adalah hidup yang membiasakan umatnya cerdas menyaring, menguji berbagai informasi. Berpeganglah pada kabar baik dalam Alkitab, kedatangan Tuhan pasti terjadi. Karena itu tetaplah tenang dan percaya kepadanya, Dia pasti datang. Saat kita menantikan waktu Tuhan, kerjakanlah apa yang patut dikerjakan dan biarlah Tuhan bekerja menurut kehendak serta kuasa-Nya. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara-saudari boleh melakukannya dalam kehidupan masing-masing, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa pada hari ini. Kami menikmati napas kehidupan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terlebih firman-Mu yang boleh terus memberkati kami, untuk kami boleh terus hidup di dalam Tuhan, untuk kami tidak mendengarkan hal-hal yang tidak menginginkan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan kami tidak menyimpang dari kebenaran-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan hidup kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan yang boleh memimpin setiap langkah kami. Terpuji namamu Tuhan, hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, haleluya.